iman, akan keluar dari alam dunia ini tanpa membawa iman. Ini yang paling sangat berat. Oleh karenanya di antara 7 golongan orang yang akan mendapatkan syafaat perlindungan di mana tidak ada lindungannya kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang ketika masa mudanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah pemuda DPR ini adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, digunakan masa mudanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tantangannya banyak, tentunya kadang-kadang dengan teman yang tidak sejalan juga akan banyak cobaan dan ujiannya. Pemuda yang rajin ke masjid, pemuda yang di masa mudanya ahli dalam ibadah, kadang-kadang ada juga teman kita yang tidak sejalan dengan pemikiran kita. Pemuda-pemudi yang saya hormati dan Allah muliakan, oleh karenanya setiap insan, setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa namanya fitrah. Apa arti fitrah? Suci, tanpa membawa dosa, tanpa membawa noda, bagaikan kertas yang putih. Karena fitrah pada dasarnya cinta kepada kebenaran, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan cinta itu cinta kepada hal-hal yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian setan membelokkan dari cintanya itu sehingga manusia memiliki kekotoran-kekotoran dalam cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya untuk mengembalikan cinta kepada Allah dan Rasulnya, Rasulullah membawa misi dan visi di dunia ini. Risalah yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah untuk mendapatkan kebahagiaan bagi siapa? Bagi mereka yang mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya. Dan akan menghantarkan kepada kecelakaan bagi orang yang tidak menyambut visi dan misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keinginannya manusia? Kalau ditanyakan kenapa sekolah tinggi-tinggi, setelah sekolah kemudian mencari pekerjaan siang dan malam mencari harta, bahkan disebut P7, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan, ya. Tidak pernah ada yang namanya cukup-cukupnya. Nah, untuk itulah kalau ditanyakan kepada setiap manusia apa yang ingin dicari di dalam kehidupan manusia, itu jawabannya insya Allah sama. Baik seorang petani ataupun seorang bupati, ya, seorang pedagang ataupun seorang seniman, dari seorang rakyat bahkan sampai seorang pejabat, bahkan dari zaman Nabi Adam sampai Adam Zordan, ya. Dari zaman Siti Hawa sampai zaman Marsanda atau Selika Nurhadiana, semuanya pasti kalau ditanya ingin apa dalam kehidupan, ingin sukses dan ingin bahagia. Ya. Namun artinya sukses, berhasil, isu PS. Ya. Tidak setiap orang yang sukses bahagia, tapi orang yang bahagia insya Allah bahagia itu insya Allah datangnya dari batiniah kita, dari hati kita. Sukses itu dari hal-hal yang lahiriah. Misalkan, ya, kalau kita lihat seseorang teman kita, saudara kita punya rumah bertingkat, punya mobil mewah mengkilat, uangnya juga berlipat-lipat, itu adalah tapi belum tentu sukses itu mendatangkan kebahagiaan. Oleh karenanya kebahagiaan tidak pernah diukur dengan harta benda. Kalau seandainya kebahagiaan itu diukur dengan harta benda, maka ketika Rasulullah ditawarkan oleh orang-orang kafir, ya Rasulullah, hentikan dakwah ini. Engkau ingin menjadi orang yang kaya, maka akan aku kumpulkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, mengumpulkan harta benda sehingga engkau menjadi orang yang terkaya di Mekah ini. Tidak mau. Apa engkau ingin memiliki jabatan? Kalau memang engkau ingin memiliki jabatan, maka akan aku posisikan engkau menjadi seorang menteri, perdana menteri, gitu. Kalau tidak ingin menjadi perdana menteri, akan aku usir. Habib Rizik bisa balik ini.
karena tidak mau di apa namanya, disogok. Kalau kau ingin memiliki seorang wanita, maka akan aku pilihkan wanita-wanita yang cantik untuk menemaninya. Asal apa? Syaratnya berhenti berdakwah, berhenti bersiar. Apa yang dijawab oleh Rasul, wahai pamanku, seandainya matahari disimpan di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti berdakwah sampai Allah memberikan keputusan aku akan mati atau Islam ini akan terus berkembang. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah berbalik, wahai pamanku. Kemudian pamannya tidak bisa bilang apa-apa. Kalau kau itu adalah sesuatu yang sudah, maka lanjutkanlah keponakanku. Rasulullah menangis pada saat itu. Bisa kita bayangkan perjuangan pada saat itu begitu berat. Maka alhamdulillah kita hari ini 1400 sekian tahun jaraknya dari Rasulullah masih percaya akan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah kita. Tidak pernah berucap di depannya, tidak pernah kelihatan wajahnya, tapi ternyata kita masih beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini satu tanda kenikmatan yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Maka kebahagiaan yang ingin kita kejar. Untuk itulah Rasulullah menginginkan kita itu umatnya bahagia. Lalu misi dan visi apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW yang ketika itu zamannya disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Penting untuk mengangkat masalah ini terutama untuk generasi muda, ya, terutama untuk generasi muda Nabi. Pertama yang disampaikan misi dakwah dalam diri Rasulullah itu adalah misi akidah. Apa tuh? Akidah. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misinya adalah keimanan. Berapa lama? 13 tahun ketika di Mekah untuk menyampaikan misi la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Kalimat yang pertama la ilaha illallah, tiada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mengakui bahwa Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Misi akidah ini ditancapkan ke dalam umatnya agar dia mengakui bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ditancapkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang pantas kita sembah kecuali Allah. Tidak ada yang akan memberikan rezeki kepada kita kecuali Allah. Betulkah rezeki itu adalah rahasia Allah? Coba kita bayangkan. Kadang-kadang kita melihat bahwa orang yang mendapatkan rezeki itu adalah orang pikiran, ternyata orang yang dapat rezeki itu adalah orang yang kerja keras, banting tulang, tulang dibanting-bantingnya. Tapi ternyata tidak. Orang yang kerja di jalanan, memecahkan batu, kerja keras, ternyata tidak menjamin rezekinya besar dan banyak. Apalagi kalau begitu. Kalau begitu mah rezeki mah berarti kerjanya harus 24 jam dalam sehari semalam. Apa itu? Dagang kopi. Ternyata orang yang di jalan, di pinggir-pinggir jalan, pagi, siang, dan malam dagang kopi, gitu-gitu aja 24 jam tidak mendapatkannya. Inilah bahwa rezeki itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama adalah misi tauhid, ya. Misi tauhid yang harus ditanamkan ke dalam hati kita, tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika misi tauhid ini telah tertanam di dalam diri kita, maka tidak ada berhala-berhala lain. Tidak ada harta menjadi sebuah. Kita adalah la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak akan minta kepada siapa-siapa. Iyyaka na'budu wa iyyaka
karena sa'in hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya gunung tempat kau meminta, bukan lautan tempat kau memuja, bukan pula dukun tempat kau menghibah, bukan kuburan tempat memohon doa. Kesahaitan untuk Roma Irama bisa nanya nanti mumpung ayah ieu nanti tarik coba tarik. Bukannya gunung tempat kau meminta, gitu ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman. Nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat iman. Maka seorang pemuda, kata Imam As-Syafi'i, ya, kata Imam As-Syafi'i bahwa hayatul fata wallahu bil ilmi wa taqwa idza lam yakun ala tizaran bi dzatihi. Kehidupan seorang pemuda hayatul fata wallahu bil ilmi wa taqwa hanyalah dengan ketakwaan kepada Allah dan memiliki ilmu pengetahuan. Jika tidak ada keduanya dalam diri pemuda, maka tidak ada arti kehidupannya. Jadi seorang pemuda ada artinya, kata Imam As-Syafi'i, kalau ada takwa dan iman di dalam hatinya. Namun kalau tidak ada dalam iman dan takwa dalam dirinya, maka tidak ada arti kehidupannya. Maka insya Allah pemuda-pemudi DPR ini ada takwa dan iman dalam hatinya. Karena ada 3 hal yang berat dalam hidup ini, katanya ada 3 K. Pertama, kosong kantong. Kosong kantong aja sih ya. Nah, bahaya. Pertama kosong kantong. Kedua kosong kosong hati. Pertama kosong kan, anu kedua kosong perut. Lapar, tahu ya. Lapar. Kalau kantong nggak isian, betul nggak kosong, nggak berkuku, gitu kan. Dan yang ketiga yang lebih berat lagi, kosong iman. Kosong kantong, tidak ada uang. Kosong perut, lapar. Kosong iman, lebih parah lagi, tidak ada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kehidupan yang lebih parah, ya. Maka banyak sekali kasus-kasus terjadi akibat 3 kata tadi. Dan paling beratnya adalah kosong iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh merugilah orang-orang semuanya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Saling memberikan nasihat dalam kesabaran dan kebenaran. Saling memberikan nasihat dalam kebenaran. Saling memberikan nasihat di dalam hal kesabaran. Kata Imam Syafi'i, kalau seandainya Al-Quran ini dicukupkan dengan satu surat ini, maka surat ini sudah mewakili bahwa manusia itu selalu akan berada dalam kerugian. Maka silahkan bagi pemuda-pemudi, yang penting kita punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa depan kita mau jadi apa? Yang penting ada iman, betul? Mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi pengusaha? Jadilah pengusaha yang beriman. Amin, mantap. Cocok? Kalau mau jadi pedagang, maka jadilah pedagang yang beriman. Bisa. Kalau mau jadi pejabat, maka jadilah pejabat yang beriman. Amin ya robbal alamin. Kalau mau mencari jodoh, carilah jodoh yang beriman, yang soleh. Kenapa? Kalau mau cari istri, perlu juga istri yang beriman. Hanya istri yang beriman
bisa dijadikan teman. Jadi yang beriman bisa dijadikan teman. Dalam setiap kesusahan selalu jadi hiburan. Susah juga selalu jadi hiburan. Ya. Pulang kerja, istri yang beriman itu selalu menampakkan wajah yang dengan senyuman. Ya. Karena kalau tidak dengan senyuman akan membuat kita tidak nyaman. Tidak syarat kehasanah itu. Salah satu ciri daripada wanita yang solehah itu, ya, jika nazar ilaiha syarat ke apabila kita pandang, yaitu menyejukkan hati, walaupun sektor itu, menyejukkan pandangan itu. Maka insya Allah hari ini pemuda-pemudi di sini saya doakan mendapatkan pasangan yang soleh. Amin ya Allah ya Allah. Dunia mata, dunia itu adalah perhiasan, betul. Wahil mata ya armaratu solehah. Namun sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang solehah. Ternyata perhiasan di dunia kita sebut emas, intan, berlian, itu tidak seindah wanita yang solehah. Betul? Itu kata siapa? Romai Rama. Haditullah ya. Adunia mata wahai mata iha almar atau solihah. Dinyanyikan ku Romai Rama. Gitu. Setiap keindahan perhiasan dunia. Setiap keindahan perhiasan dunia. Hanya istri solehah perhiasan yang dunia. Nah, jadi yang pertama misi dakwah Rasulullah itu adalah ketauhidan. Yang pertama misi dakwah Rasulullah itu adalah meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu lamanya selama 13 tahun ketika masa di Mekah. Hanya untuk menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah yang disampaikan dakwah Rasulullah adalah misi ketauhidan. Maka bagi anak-anak muda tanamkanlah ketauhidan di dalam diri kita. Saat ini kehidupan di alam dunia ini begitu sulit. Banyak yang cari pekerjaan tapi begitu sulit mencari pekerjaan. Betul? Jadi apa yang harus kita bekali pada saat ini? Uang tidak ada, tapi tidak punya, ya. Uang tidak ada, relasi tidak punya, kawani tubuh gitunya, akhirnya nganggur, menjadi putus asa. Nah, oleh karenanya kemampuan tidak ada, apapun tidak ada. Tapi kalau kita tauhid la ilaha illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang ada, maka itu sudah lebih daripada cukup. Insya Allah. Buktinya kurang nganggur itu dari motor roba, berarti kembali motor ini. Roba sama motor pembalatan. Walaupun tadi boncengan keduaan, tiluan gitu kan, nanti pakai motor kan dia. Alhamdulillah. Saat sekarang di mana zaman era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi semakin pesat, sehingga dunia industrialisasi semakin tinggi, ditambah juga dengan dunia transportasi, ditambah juga dengan telekomunikasi. Dan sekarang ini ada zamannya dengan zaman teknologi tinggi, salah satunya banyaknya informasi. Setiap orang selalu ingin mendambakan kebahagiaan, tapi ternyata teknologi yang tinggi, informasi yang begitu tinggi tidak juga menciptakan kebahagiaan. Bahkan ada kekosongan yang namanya kekosongan jiwa. Sehingga dampak globalisasi, industrialisasi, dan teknologi saat ini melahirkan orang-orang yang otaknya cerdas dalam ilmu pengetahuan modern, tapi jiwanya kosong, jiwanya hampa. Apakah kau merasa hatimu hampa? Nah, lagu umum ya.
merasa jiwanya hampa, merasa jiwanya kosong. Kenapa? Kehilangan ilahi dalam hidupnya, kehilangan tauhid dalam dirinya, kehilangan iman dalam hidupnya, jiwanya merasa kosong dan hampa. Berat rasanya kalau jiwa kita hampa. Maka kita isi hati kita dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga telah diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 9. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah kita merasa khawatir terhadap sebuah generasi. Ini Al-Quran sudah menjelaskan bahwa akan ada sebuah generasi. Bagaimana kita rijal yaum rijal ghad, pemuda hari ini akan adalah pemuda hari esok. Jadi apa yang kita lakukan hari ini akan ada hasilnya esok hari. Apa yang kita lakukan tahun ini akan berakibat di tahun yang akan datang. Amin ya robbal alamin. Tinggal kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Insya Allah. Maka perlu diisi wal yasal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita merasa khawatir terhadap sebuah generasi yang lemah. Di'afa, dhaif. Lemah apa? Lemah ekonominya, lemah ilmu pengetahuan. Ini hari ini bangsa kita kenapa diobok-obok oleh bangsa asing, oleh bangsa Cina, oleh bangsa yang lain? Karena salah satunya ekonominya kita dijajah oleh asing. Terjadinya westernisasi, terjadinya yang namanya dominasi bangsa lain. Perusahaan-perusahaan milik Cina, milik India, milik Jepang, milik Korea. Ya benar kan? Benar kedengannya. Orang-orang mah itu jadi satpam nada semua. Ya, wayahna adanya. Wayahna. Kenapa? Dunia bisa aja diberikan kepada mereka, tapi iman hanya diberikan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Jepang walaupun teknologinya canggih, walaupun teknologinya modern, tapi ternyata Jepang memiliki masyarakat yang tingkat bunuh dirinya paling tinggi di dunia. Luar biasa. Padahal kurang apa? Teknologinya begitu tinggi, ya. Wanita-wanitanya cantik-cantik seperti orang Korea, putih-putih, tinggi-tinggi, beda jemuran, pendek, hidup. Tapi ternyata mereka itu tinggi tingkat bunuh dirinya. Kenapa? Karena depresi mental, karena tekanan ekonomi, karena tekanan sosial. Mereka kalau tidak sukses, mereka bunuh diri. Tapi orang Islam jarang bunuh dirinya. Jarang bukan berarti tidak ayah. Karena pemuda juga ayah lo ditolak karena bunuh diri. Ya. Tapi ulah sampai di diamanya. Cinta itu akan menyiksa orang. Bertepuk sebelah tangan itu bahaya. Gitu ya. Akhirnya termenung, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, kepikiran oleh dia. Sehari tidak bertemu, rasa seminggu tidak bertemu, rasa sebulan tidak bertemu, siap-siap cari tambang. Arek meuli tambang mahal teu boga duit. Meuli tai rapia. Meuli tai rapia di mana tempatnya di DPRW gantung aja. Gantung tai rapia teh teu kuateurnya. Pegat teh tai rapia. Waduh, cenah. Masih hidup kene cenah. Itu. Kumaha caranya supaya moal supaya poho ka manehna. Emang kepotong. Ayeuna ngarana pemuda teu eleh akal. Gitu. Sugan aya sumur nu teu dipake geus hilang. Ya mah sumur enak sumur kada hese kan. Mun aya sumur kalung-lung nah aya sumur. Majleng. Dan hujan tara hujan sumur nage raat. Ayeuna hirup keneh wae ka pemuda. Udang deh kalau naik kereker, itu mau 2 kali percobaan bunuh diri tidak mati. Minum baygon habis, terdekan mau kene wae. Akhirnya neangan jalan kereta. Angil. Sare di kereta teh 2 jam. Kereta teu liwat-liwat.
sarena di dawat teh di bujang dawat teh karena ke tangga bawa angel tadinya sampai ayah satpam dirinya jangan kenal dirinya naik bunuh diri mah makulah dirinya bunuh diri mah itu hampir 10 tahun tuh dipakai karetana alhamdulillah terjadi mautnya karena Allah masih sayang. Kita punya masalah karena Allah masih sayang kepada kita. Amin ya robbal alamin. Nah, makanya imanlah yang paling mahal harganya. Iman bagaikan mutiara di dalam kehidupan kita harus kita jaga. Kedepan kalau kita tidak dekat kepada alim ulama dan alim fuqaha, ayah rujuk minad dunya bi ghairi iman, akan keluar dari hidup ini, dari dunia ini tanpa membawa bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat para pemuda-pemuda. Kalau kita tanya pemuda zaman now, pemuda zaman sekarang, ada yang bisa berkomentar, wah pemuda zaman ayeuna mah dijauh jeung narkoba. Nah gitu kan. Pan orang teh nyeri hatinya. Terus naon deui? Pemuda zaman ayeuna mah pergaulan bebas nah gitu. Benar teh gitu. Dia mah ecek gitu. Pemuda zaman ayeuna mah cenah naon sih? Pornografi benar sih kita mah cek gitu. Nah, oleh karenanya terpaan teknologi, terpaan media sosial harus digunakan dengan hal-hal yang lebih positif, gitu kan? Sehingga ada hadis Rasulullah, wahai para pemuda, jika engkau mampu menikah maka menikahlah. Jika engkau belum sanggup untuk menikah maka berpuasa. Berpuasa itu akan menjauhkan engkau dari hal-hal yang bisa menyebabkan engkau terjerumus ke dalam dosa. Jadi pertama, misi dakwah Rasulullah itu adalah iman. Berbahagialah kita dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman. Karena Imam Khawaini mengatakan bahwa satu hal yang paling mahal, yang paling besar adalah nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua misi dakwah Rasulullah itu adalah cinta. Nah, mulai ke cintanya, itu kan disebut nanti DPR, Dewan Pecinta Rasulullah. Baik. Rasulullah itu misi dakwah yang kedua adalah cinta. Cinta itu bagaikan lautan tidak bertepi. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Tarik sis. Cinta itu anugerah, maka berbahagialah. Sebab kita sengsara kalau tak punya Cinta. Pasti mau tak ngalamun aja. hasrat cinta pasti ada Tarik sis. pada makhluk yang bernyawa. Nah, jadi hasrat cinta pasti ada. Cinta itu adalah sebuah yang positif. Cinta itu adalah fitrah manusia di dalam kehidupan. Maka ketika seorang pemuda datang kepada seorang syekh, wahai syekh, apa yang dicari oleh seorang manusia di dunia ini? Kata seorang syekh, manusia mencari harta. Betul. Apalagi yang dicari? Manusia mencari kekuasaan. Ya. Apalagi yang ingin dicari? Manusia mencintai kekuatan. Betul. Kemudian disebutkan pula manusia mencari cinta. Maka tidak ada artinya kalau kita berumah tangga tanpa ada cinta. Tidak ada artinya kalau kita tidak datang ke tempat ini kalau tidak ada cinta. Sehingga kita jauh mau bermalam-malam, mau berdingin-dingin di DPR ini karena ada cinta. Man ahabba sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku maka dia sungguh telah mencintai sunahku. Barang siapa yang mencintai sunahku karena ma'i fil jannah maka dia akan bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi modal yang harus kita miliki sebagaimana Rasulullah, dia memiliki rasa cinta. Saking cintanya Rasulullah kepada umatnya, tidak ada pernah rasa kebencian dari Rasulullah itu kepada umatnya, walaupun umatnya banyak yang membencinya.
Salah satunya ketika Rasulullah kehilangan orang yang dicintai. Seperti siapa? Seperti pamannya Abu Thalib. Kemudian istrinya ditinggalkan oleh Siti Khadijah. Tidak ada yang memberikan kekuatan kepada dia. Dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pergi berdakwah ke Taif. Apa yang terjadi di Taif? Bukannya disambut, malah disambit. Berdarah kakinya, berdarah giginya. Akhirnya Rasulullah bahkan diejek sebagai orang yang majnun, sebagai orang yang gila oleh anak-anak, dilempari. Tapi apa jawaban Rasul? Rasulullah malah mendoakan, Allahumma yahdi wa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada umatku, karena mereka berbuat seperti itu karena mereka tidak tahu. Berbuat zalim malah didoakan. Ya. Berbeda dengan itu. Inilah luar biasanya cinta yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Nah kemudian, jika misi dakwah Rasulullah itu adalah cinta, maka hal pertama seseorang itu mencintai sesuatu pasti ada awalnya. Apa ciri-cirinya cinta? Pertama, cinta itu adalah mengenalnya terlebih dahulu. Maka tidak kenal, maka tidak cinta. Maka harus ta'aruf dulu ya, saling mengenal dulu kepribadiannya dan lain sebagainya. Dua, bukti adanya cinta itu melaksanakan sunnah. Banyak sunnah Nabi yang mulai hilang di dalam keluarga kita. Contohnya apa? Contohnya gerakan maghrib mengaji sudah jarang, sudah hilang, diganti dengan televisi. Kemudian apalagi yang hilang? Sunah-sunah Senin dan Kamis, ya. Kemudian apalagi istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Rabbi salah asup itu. Tujuannya niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia hingga akhir masa. Sama-sama. Astagfirullah.
terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Sama-sama. Wahai sahabat, cepatlah tobat karena azab kian mendekat. Takutlah siksa yang hancurkan, azab jahanam sepanjang zaman, azab jahanam sepanjang zaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan istighfar kita memudahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang ciri cinta kepada Rasulullah itu melaksanakan sunnah-sunnahnya. Pernah ditanyakan dari Abu Munzir ketika datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sangat cinta kepada Allah. Sebagai jawabannya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, asbabun nuzul surat Al-Imran, ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika engkau cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasul, fattabi'uni yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, sekaligus tidak hanya mencintai, akan mengampuni setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Wallahu ghafurur rahim, Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Luar biasanya Allah, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Allah memberikan ampunan bagi mereka yang dikehendakinya, tapi Allah juga memberikan balasan azab kepada mereka yang dikehendakinya. Mereka yang memiliki dosa kepada Allah membuat hati tidak tenang, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betul? Urusan kepada Allah dengan taubat. Rasulullah dalam satu hari satu malam dia bertobat beristighfar kepada Allah 70 sampai 100 kali. Apa istighfarnya? Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ucapkan 100 kali, itu hanya 10 menit. Balik musik bisanya. Astagfirullahaladzim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Cuma giliwil ya. Sabari murad Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Oh, enggak giliwil belut. Orang. Sebari nanti di luhur nembak manuk mudah kalapaknya. Ya itu Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Karena orang-orang yang beristighfar akan Allah permudah urusannya, amin. Karena orang-orang yang beristighfar akan dibahagiakan dari orang yang tadinya galau. Karena orang-orang yang banyak beristighfar, Allah akan warzaqallahu min haitsu la yahtasib, bakal diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka.
jodoh nugelis sik loba istighfar. Ya itu teh menang nu goreng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim malah dipakai kanu kitu. Astagfirullahaladzim tempatkan di tempat yang pantas. Pemuda-pemuda tahlil la ilaha illallah sampai kan nembutan kita. Dengan kakak yang geus teh la ilaha illallah teh beres-beres. Aki-aki ningali pada ngincer kakaknya. Pemuda dia masih cenghar gitu kan. Aki-aki apa depan pas beres la ilaha illallah teh ngadoa itu masih kempeu gitu kan. Pas dibuka matanya bersih. Aki-aki itu la ilaha illallah cenah gitu. Astagfirullahaladzim, yakin. Nah jadi tempatkan tempat istighfar di tempat yang pas. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi pemuda-pemuda yang ingin mengisi masa depan yang lebih baik, maka isi ketika masa mudanya dengan hal-hal yang positif. Kata Imam Syafi'i, jika kita tidak menyibukkan diri dengan kebaikan, maka keburukan itu akan mendatangi kita. Betul kan? Jika seandainya kesibukan kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang positif, maka kesibukan lain yang akan mengganggu adalah kesibukan-kesibukan yang buruk. Kenapa? Karena waktu yang kosong itu adalah waktu yang sangat berbahaya. Ya, waktu yang kosong itu adalah waktu yang sangat berbahaya, terutama bagi seorang pemuda. Jadi bagi para pemuda, kalau tidak mampu menikah, maka berpuasa. Berpuasa akan menahan diri dari godaan setan dan godaan syahwat. Kalau tidak mampu, gunakan hal-hal yang positif seperti mengikuti pengajian, seperti berolahraga. Senang tuh olahraga? Olahraga mana senang? Fitness, main bola, lapangan, SPA, ini ada dewan batna lapangan habisnya. Tinggal olahraga hoream gitu kan? Olahraga hoream mah main tenis meja, bola blok balik, iya dong blok balik, awet bola. Cari olahraga. Kenapa? Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Di dalam jiwa yang sehat terdapat pikiran yang kuat. Pemuda-pemuda harus diisi jiwanya dengan iman dan takwa. Harus diisi perutnya dengan makanan yang halal. Harus diisi tangannya dengan keterampilan-keterampilan yang bisa membuat dia punya kreasi. Sehingga dia menjadi seorang pemuda yang kaya. Kaya akan ilmu, kaya akan harta, kaya akan kreasi, kaya akan akhlak, dan kaya raya insya Allah. Nah, maka salah satunya melaksanakan sunnah-sunnah. Sunnahnya Rasul itu apa saja? Banyak beristighfar, itu salah satu. Kemudian apa lagi? Sholat duha. Kita sholat duha itu termasuk sunnah-sunnah Rasul. Saya waktu masih muda hafal doa sholat duha. Buka pemuda ini apa lagi? Kenapa tuh? Kenapa diberi tahu ya sesikat? Tak usah aja nih main bikin lain. Nah, Allahumma inna duha buka wal baha wal quwata wal qudrata wal ismata. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu wa in kana rizqi fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan faqaribhu wa in kana haraman fatahhihu bihaqi duhaika wa bahaika wa zamarika atini ma ataika ibadaka sholihin. Allahumma inna duha ya Allah, kalau duha itu adalah duha wal bahaluka wal kuwata, kekuatan itu adalah semuanya kekuatanmu. Dan keisutan semua ditambah mobil uka wa kantor uka wa motor uka. Ya kan hayang motor hayang mobil mau gitu-gitu kan. Dan eta mah disuansur jangan disuansur mah gitu. Namun hayang mobil batur terparkir diputeran di selawatan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi terus di selawatan. Bukan lagi yang dilaksanakan. Tak nak buat disuansur mah gitu. Saya di gila rumah ya di tanah kosong salawatan nih, terus di salawatan dipakai jadi itu. Kita kebetulan ini nanti. Siunan bulan gitu. Salawatan.
Tapi memang ayat kejadian-kejadian hayang ke Mekah, liburan di Solawatan, jadi ke Mekah. Dino. Saya hayang ke sana situ Pun tahun hayang angin 2014 ya. Alhamdulillah Sayang di angin-angin. 2014 bisa umroh. Sarana koma meuli lah figuran Mekah teh ya. 2,5 juta ya. Yang lampu-lampuan, ayah saya bisa Rosi itu kan doa-doa tinggal itu tiap balik tinggal itu akhirnya ayah dipanggil gitu kan, dipanggil bisa makan dalam waktu 1 bulan. Coba duit di mana itu apa mere. Alhamdulillah Allah maha kuasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi seorang pemuda, walaupun kita tidak punya relasi yang kuat, walaupun kita tidak punya pendidikan yang tinggi, walaupun kita tidak punya keterampilan, tapi kalau ada Allah dalam hatinya, ada iman di dalam dadanya, insya Allah aman. Iman melahirkan aman, aman melahirkan ketenangan. Nah, kemudian ciri-ciri orang yang cinta itu selalu banyak menyebut yang dicintai, betul? Kalau kita cinta kepada harta, yang disebut nate harta. Namun orang cinta kepada HP Oppo, yang disebut nate Oppo teh di Jawa teh HP. Oppo. Namun kita cinta kasih odah, terus odah we disebut nate. Odah. Odah. Jadi insyaallah odah seimas. Yang itu ini sudah naik gunungnya Lebih itu siapa? nah itu ya remajinya. Jadi selalu menyebutkan namanya. Kalau cinta kita kepada Rasulullah, kita pun harus banyak menyebutkan. Bahkan Allah pun menyebutkan di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan para malaikatnya menyebutnya, maka tidak ada salahnya kita pun harus memperbanyak sholawat. 1 kali sholawat itu akan dibalas dengan 10 kali kebaikan. Alhamdulillah. Maka ada cinta tentang sholawat. Kemudian ciri cinta yang selanjutnya adalah selalu ingin bertemu dengan yang dicintai. Betul? Amplok seminggu, saya kira disebutnya ada sebulannya, amplok wajib seorang. Amplok sebulan, asa setahun, gitu. Jadi selalu ingin bertemu. Karena katanya kata seorang istri, suami yang dicintai itu selalu ingin berada di dekatnya. Gitu, baru berapa duit, nah intinya. Nah, selalu ingin dekat. Selalu tidak ingin jauh-jauh dengan yang dicintai. Maka kata Sahal bin Abdullah Al-Tustari, tanda cinta kita kepada Allah adalah kita cinta kepada Al-Qur'an. Tanda cinta kita kepada Allah berarti kita cinta kepada Al-Qur'an. Tanda cinta kita kepada Al-Qur'an, kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tanda cinta kita kepada Nabi adalah cinta kepada sunnahnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi itu disebut dengan sunnah. Tanda cinta kepada sunnah adalah kita cinta kepada akhirat, cinta kepada akhirat. Tanda cinta kita kepada akhirat, kita harus membenci namanya urusan dunia. Jadi seperti itu ternyata cinta itu ya. Cinta kepada Allah harus cinta kita kepada Al-Qur'an. Gitu. Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yaumal qiyamati ashabi. Cintailah Al-Qur'an, bacalah Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan menjadi syafaat di yaumil akhir. Gitu kan. Innal ladzina qalu Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Oh ya, teruskan. Allah.
Fadhkuruni adhkurkum waskuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tasmurun. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه apa dunia kita pemudi canditas ya. Innama amruhu idza arada sayyan ayyakuna lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Apa pemudi ulenya? Itu turja'un, yuk roji'un. Nah, kenapa kita hafal? Karena sering mendengar. Kalau jarang mendengar, insya Allah tidak hafal. Gitu. Al-Quran sering menjadi bacaan-bacaan yang kita cintai. Nah selanjutnya, apa yang dibawa oleh misi Rasul? Pertama cinta, kedua iman, yang ketiga akhlak. Akhlak. Khairun nas ahsanuhum khuluqa, sebaik-baik manusia adalah manusia yang baik akhlaknya. Maka misi yang ketiga dakwah Rasul itu akhlak. Akhlak itu tingkatan yang paling tinggi. Pertama tingkatan yang tinggi itu iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Makanya ketika disebutkan ihsan, apa itu ihsan? Rasulullah menjawab, anta budallah ka'annaka wa ilam takun taruh fa innahu yaraka. Ibadah kita kepada Allah itu seolah-olah Allah itu melihat kita. Kalau kita tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihat kita. Tingkatan ibadah yang tinggi mencerminkan akhlak yang muncul di dalam pribadinya sebagai tanda daripada bekas sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ciri daripada akhlak yang baik akan tercermin dalam ibadah sholatnya, di dalam kehidupan sehari-hari. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu dan dia keras terhadap orang-orang yang kufar, tapi berkasih sayang di antara sesamanya. Jadi manusia itu ada yang berkasih sayang di antara sesama, ada yang menjadi bermusuhan kepada orang-orang yang kafir. Karena lawannya kafir itu adalah iman. Orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir tidak pernah sejalan. Ya, yang satu membangun masjid, yang satu menghancurkan masjid. Itu. Yang satu berkasih sayang, yang satu bermusuh-musuhan. Makanya di dunia mah tidak ada yang nyaman, tidak ada yang tenang. Jadi orang yang beriman dikejar-kejar Yahudi, dikejar-kejar Nasrani, betul nggak? Itu urusan kadang orang tekor sholat, beribadah, mendirikan masjid, baca Quran, tahu-tahu tukangan ini nusuk. Ya. Kita salah, nah coba.
apakah orang minjem duit itu dibayar itu apakah empangnya dikuras gitu kita dibeli tusuk dipegang kebuka salah kebuka naonnya makanan teu adil itu teu adil. Dulu ada seorang nenek-nenek dia punya mancing ikan, dapat ikannya banyak, ternyata ada penguasanya merampas ikannya. Tapi nenek-nenek nggak bisa melawan, harus bagaimana? Kata penguasa yang zalim itu, berdoa aja sama Allah, karena katanya orang yang dizalimi doanya akan dikabulkan oleh Allah. Si nenek itu merasa sakit hati, dia berdoa kepada ya Allah, tolong balas orang yang telah menzalimi aku. Ternyata ketika dia makan ikannya, cucukna akhirnya dia bersihkan. Akhirnya dia hancur gara-gara ikan yang kecil tadi. Bahkan kesananya dalam kepemimpinannya dia ditarik ke pasar dikarenakan dia tidak beramanah kepada rakyatnya. Akhirnya ketemu lagi dengan si nenek tadi. Jadi di dunia tidak ada keadilan walaupun banyak pengadilan. Nah, Muhammad bainahum, tapi rasa kasih sayang ini sifat daripada pengikut umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian taruhum rukang sujada, pengikut Nabi Muhammad itu mereka ruku dan sujud, artinya pemuda-pemudi yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Hamka, ciri-ciri orang yang beriman ada ya. Bagaimana melihat ciri orang yang beriman dengan orang yang Islam? Cirinya begini, kalau ingin melihat orang-orang yang beriman, maka datanglah waktu subuh ketika di masjid. Namun ayat pemuda DPR di masjid, nah itu orang yang beriman. Tapi lamun sarekene Islam berarti insan beriman. Nah, kalau mau melihat orang yang Islam, datanglah di waktu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Di situ banyak orang Islam, masjid sampai penuh, tingkat tilu penuh, di jalan penuh, itu orang Islam. Berarti orang Islam lebih hebat daripada orang yang beriman mana sayati. Kalau melihat orang yang beriman mana? Lihatlah di waktu subuh. Itu sabar jajar itu orang yang beriman. Nah, kenapa? Sebab waktu Isya dengan waktu subuh itu ciri-ciri pada orang-orang yang beriman, karena orang-orang munafik pada waktu itu sangatlah berat melaksanakan ibadah sholat. Maka beda waktu adzan subuh dengan adzan biasa. Adzan subuh ma'as sholatu khairum minan naum. Nah, artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi tidur lebih ngeunah daripada tahu sih. Jadi ngeunah tidur itu lebih baik daripada tidur, itu lebih ngeunah daripada sholat. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Makanya tidak disebut sholat itu lebih ngeunah daripada tidur. Maka disebutnya lebih baik. Begitu. Mau lebih ngeunah apa cuma ngenahan sarenya? Gitu. Makanya sholat subuh paling gede pahalanya. Walaupun 2 rakaat, gitu. Kenapa nusia mau 4 rakaat atau 4 rakaat bisa 4? Subuh mah tibang 2 rakaat ini meni hese. Sababna pahalana pang gede-gede. Anu pang beratna pahalana pasti lebih gede. Gitu. Makanya ada satu dosa yang tidak bisa dibalas dengan pahala sholat dan pahala puasa. Ada beberapa dosa yang tidak bisa diganti dengan pahala sholat dan pahala puasa dan kebaikan-kebaikan yang lain. Apa itu? Yaitu ketika kita mencari nafkah, berkeringat, lelah, capek, itu adalah salah satunya bisa menghapus dosa-dosa kita. Jadi orang-orang yang di luar kerja keras, jadi buruh pabrik, jadi buruh di pasar, ketika dia kerja keras tapi dia masih ibadah, pahalanya bisa lebih besar daripada orang-orang yang biasa. Subhanallah. Makanya ketika Rasulullah melihat orang biasa tangannya kasar, berarti dia pekerja keras, Rasulullah malah menyaliminya, mensalaminya. Tandanya ini tangan yang tidak akan kena oleh
panasnya api neraka. Sehingga orang-orang yang baik itu adalah mereka yang berjalan ke lautan, ke hutan, kemudian mereka menjual hasil kayunya daripada mereka meminta-minta. Maka jadilah pemuda-pemuda yang tidak meminta-minta. Jadilah pemuda yang hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan pemuda yang di lampu merahnya. Di lampu merah artinya modal nak ke motor urut di lapan. Maksa dia orang yang ada aja mehese gitu kan. 5.000 jadi nanti menang. Marian sama motor 5.000 20 motor. Bisa kredit motor gitu kan. Ketimbang keprok kumpul gitu kan. Nah, jadilah pemuda yang kreatif, yang kreasi gitu kan. Saya punya pemuda YouTuber. Nah, saya jadi YouTuber tuh diajar. Luar biasa, pengikutnya followernya banyak sampai dari YouTuber dia memberikan cendramata melalui lauk cupang 25.000 ditawarkan di internet, di WA, di grup jadi 250.000. Kita ayo mengelinanya gelo kan. Pas saya datang tadinya waduh jadi pengusaha cupang jadi pengusaha cupang ini menang seberapa bulan nanti sebulan cina seberapa kita omsetnya mulai jutaan kita ladang cupang ya kan. Jadi nah apa tertawar menawar ya harga cupang itu 750 atau sejuta mesti kata cupang mahal-mahal tuh ini kalau itunya gedean ke lauk jairnya. Tapi luar biasa na media sosial dia bisa nawarkan sampai ke luar negeri. Kita lauk cupang naik pesawat sebenarnya itu payahnya ya. Luar biasa. Payah resiko makanya itu. Manuk dihan seorang halus kita jabar manuk sejutaan aneh dia manuk di mahal. Nah itulah ya manusia memiliki keunikan tersendiri. Nah, daripada beli manuk sejuta mending melihat HP-nya. Nah itu salah satunya akhlak. Kemudian taruhun rukang sujada, mereka para pemuda itu ruku dan sujud. Ini melambangkan bahwa pemuda yang cinta Rasul itu tidak meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan ada ya yang pemuda cinta sholawat sampai mau bendera kemana teh? Besok mau motor, terus mau bendera, puting-puting. Kak Habib dan almarhum ya. Mudah-mudahan cinta di iman Islam lah. Cinta salawat kan udah bagus lah gitunya. Tapi lamun balik na penting deui subuh kalewat kita pemudana tanya. Naon kalom. Nah, latihan lah berlatih. Saya mewajarkan pemuda mah karena tadi luar biasa. Pahalanya lebih besar daripada ini aki-aki. Jadi kalau para ibu-ibu ingin cari pemuda yang akan menjadi calon besan gitu kan, syaratnya yang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Itu bukan satu calon besan teh. Tumbuhan si neangan si eta Peri itu mah Peri. Kalau kaiji ayah nu kadua tentang we gitu kan anu lulus 40 ban eta we aki-aki. Sampai ada sebuah cerita ya. Seorang kiai ngagaduhan sang putra putri nanti awewe gelis. Santri nanti pada resep gitu kan. Kemudian ayah maling ke pondok pesantren teh di luar para keur ngobrol kiai teh jeung putrina anu geus teh neng mah ku bapak rek dijodohkeun jeung pemuda anu rajin ka masjid selama 40 kali tanpa putus. Eta kadengikeun ku maling di luar para teh. Wah, cenah urang ya beunang cenah. Eta maling teh langsung boga cita-cita hayang jadi besana kiai. Maka
jadi maling mulai mencari perhatian sapernya pas kayak eta ka masjid main mah geus heula wirid gitu kan pas lagi anu lobateun panjang gitu kan saya contohnya ya pas nanti langsung subhanallah terus malam kedua bisa aya keneh wae sampai terus-terusan kata Pak Kiai teh sigana mah pemuda ieu ya pemuda anu di masjid di FTB mana di DPR ya. Nah, singkat cerita malam ke-39 eta pemuda masih kuat. Pak Kiai teh geus bukan cita-cita wah berarti ieu bener nu bakal jadi calon besan teh. Eta pemuda teh wah si beunang sampai di sukan ya. Sukan sampai di gitu kan. Eta pas isukanana tiba-tiba pemuda tadi menang hidayah. Anu tadina niatna teh supaya jadi dinikahkeun ku Pak Kiai jadi besana Kiai, pas malam ka-40 na hidayah datang. Aduh cenah, rasanya cenah ibadah tarik ka-40 na berarti lain karena Allah, tapi karena si doi berpikir keras ya, antara ikhlas jeung pamrih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Ya pemuda diri sih seperti itu nya namun ada yang cerita eta mania yang jadi besar ada wae di masjid gitu kan. Ya, langsung cita-cita. Soalnya di penting-penting. Nah, dari hari ke-40-nya pemuda tadi tidak sholat di masjid yang seperti biasa dia sholat sampai Pak Kiai teh kebingungan ibu udah kamu narik kita bikin malah ngelingit sini. Akhirnya timbullah di situ ada sebuah keterangan bahwa yang sholat terus menerus berjamaah selama 40 kali 40 waktu akan dihindarkan dari sifat munafik, akan dihindarkan dari sifat yang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa maksudnya dari cerita ini? Ibadah kita kalau istiqomah insya Allah lama-lama juga lillahi ta'ala. Walaupun awalnya lelah tapi lelahnya itu karena lillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Min asari sujud, tandanya kemudian ada bekas dari nampak sujudnya. Itu tandanya akhlakul karimah muncul dari kehidupan sehari-hari, dari perilaku ibadah sholatnya. Min asari sujud akan nampak bekas dari wajahnya itu, bekas daripada sujudnya menunjukkan akhlaknya luar biasa. Ya, bukan cinta biasa tapi cinta luar biasa. Nah, jangan diartikan bekas nampak sujud itu adalah tarangna anu hideung ya. Karena keterangannya gitu, min asari sujud karena tarang anu hideung mah bisa wae di dapur ya. Bisa wae di arangan kan gitu kan. Nampak bekas sujud. Nampak bekas sujudnya menunjukkan bahwa akhlakul karimahnya terpancar daripada pelaksanaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah akhlak Rasulullah sangatlah luar biasa. Kepada keluarganya, kepada musuh-musuhnya ya, sangatlah luar biasa. Makanya nanti belajar berumah tangga juga belajarlah akhlak Rasulullah ketika berumah tangga. Ketika kepada istrinya dia bilang ya Humairah wahai yang kemerah-merahan, artinya selalu ada pujian ya. Makanya nanti juga harus belajar bab pernikahan suami istri gitu ya, adanya perhatian. Suaminya mau keluar izin dulu, istrinya mau ngaji izin dulu ya. Apa izinnya bilangnya Pak mau keluar ya, di DJ hati-hati di jalan. Kalau tidak Terus iya Pak di Dores, apa di Dores mohon doa restu. dengan jam berapa? Ya tapi jangan jauh-jauh ya. Ya kalau udahan Titik orang, hati-hati kesantung orang. Jadi ada komunikasi yang dibangun antara suami dengan istri. Itu juga akan menunjukkan
saling memberikan akhlak, karena seorang suami yang baik itu adalah yang terbaik juga untuk istrinya. Ia mau bangunan semuanya haditunya tambahan. Nah, itulah bahwa Rasulullah sekali lagi memiliki misi dakwahnya itu pertama iman, ketauhidan. Ini harus dipegang, ketauhidan. Yang kedua adalah misinya apa? Cinta. Dan yang ketiga adalah akhlak. Itu tiga sumber yang harus kita kuatkan. Karena sebagaimana besar pun ilmu kita, tanpa akhlak akanlah rusak. Membangun sebuah negara perlu juga akhlak. Hari ini bangsa hancur, hari ini bangsa berantakan karena tidak membangun akhlaknya daripada generasi yang akan datang. Saukibai Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa innamal umamu akhlakumul baqiyat bainhumuz zahabat akhlakum jahamu. Tegaknya suatu bangsa, suatu negara ini dikarenakan bangsanya, rakyatnya masih memegang akhlak. Tapi apabila akhlaknya sudah tidak ada dalam satu bangsa itu, maka tumbuhlah kehancuran. Jadi akhlak merupakan barometer menjadi ukuran akan bangunan sebuah bangsa. Nah, jadi bangsa ini akan tegak selama bangsanya masih memegang akhlaknya. Bagaimana jadinya ketika akhlak ini hancur? Nah, inilah yang harus kita lawan, terutama generasi muda, terutama generasi remaja. Karena kita tahu yang namanya westernisasi, dunia barat datang ke kita, jangan ditelan semuanya. Ambil yang baiknya, ya, tinggalkan yang buruknya. Jumaahan kadeknya, ambil yang baiknya, sendal halus dicopot. Ya. Ambil yang buruknya, sendal lumayan goreng ditinggalkan. Saya pernah jumaahan di Karawang. Naik mimbar sakit beli Sebutan naon? lumayan lah kalau ini Daun barat Tegal Wangi. cek HTT nah di ampihan we gitu di pojok ulah wakan tepen we kita HTT ngomong sok ngomong tara HTT ampihan itu supaya dikit dimulai akhirnya ditinggalkan ke sendal herang kene tanya kudu nama makin jepit ke masjid mah deh dan udah halusan herang kene kita pas pulang kita ngerasa ayo ganti digoreng innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah itulah ya bahwa materi yang insya Allah bisa kita ambil, kita petik hari ini. Pertama, misi dakwah Rasul itu adalah iman, kedua adalah cinta, tiga adalah akhlak. Akhlak pun terbagi lagi, ada akhlak kepada Allah, adalah ibadah kepada Allah dengan segala macamnya. Kemudian akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada manusia bagaimana kita itu jangan sampai punya musuh. Karena kalau punya musuh hidup ini perasaan sempit, betul kan? Ayah musuhna, ningali sendal awit terus juga musuhna. Nah jangan sampai punya musuh. Kalau punya musuh segera memohon maaf, saling memberikan maaf. Kepada Allah kita beristighfar, kepada manusia kita memohon ampunan, kita memohon maaf. Kemudian akhlak lagi kepada apa? Kepada lingkungan, kepada alam raya, kepada tumbuhan, kepada hewan, semuanya harus menggunakan akhlak. Nah itulah panjang, tapi insya Allah dengan waktu yang akan datang kita akan kembalikan, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya ada waktu, kesempatan kita perdalam lagi. Yang penting naginya istiqomah. Kalau naginya istiqomah, insya Allah malaikat bakalan turun, wala tahum wala tahzanu. Janganlah khawatir, janganlah sedih, janganlah takut. Nah, auliyaukum fil hayati dunia, kami akan menjadikan pelindungmu di dunia, wafil akhirah, dan juga di akhirat. Luar biasa kalau sudah dilindungi oleh malaikat ya. Kalau sudah dilindungi malaikat mah insya Allah pakai motor ulang mahalana gitu kan. Ayo ngabegal ngajungkel gitu kan. Gitu. Dilindunginya ke malaikat. Saya pernah pakai mobil angkot. Ayo malak. Tapi malak tuh tiba-tiba ayo nunggu coba
saya yang anu negeri teh kita panggilnya sampai ke mangkruk sampai ke anu malak gitu kan anu nenggelan kita tembok bahwa ditolongan ku malaikat gitu kan. Nah itulah salah satu yang kita tidak ketahui. Rasulullah seringkali ditolong oleh malaikat. Ketika akan dizalimi malaikat datang selalu menawarkan. Bahkan dulu ketika di Taif ditawarkan gunung untuk menimpakan. Nah itulah ciri bahwa di dunia ini ada malaikat. Hadirin jamaah, mudah-mudi para pecinta Rasulullah, para pecinta dakwah, inilah yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga kita istiqomah cinta di jalan Allah dan bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatian dan juga teman-teman selaku panitia di DPR ini. Semoga pengajian kita tetap berlanjut. Semoga pengajian kita banyak dukungan. Semoga pengajian kita juga tidak hanya meriah tapi bernilai dakwah, istiqomah dan memberikan manfaat dunia dan akhirat. Ada yang menutup dengan doa? Mau langsung aja atau masih ada lagi acara? Sudah selesai. Baik, kita tutup. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan hamdan wa yatabu najidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana tadzi qulubana baraida hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Waghfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Waghfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna sholatan wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadawwu'ana wa takhassulana wa ta'budana wa ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.